Fungsi dan tujuan e-business dalam supply chain management. Fungsi dari e-business sendiri yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Perusahaan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan para supplier, yaitu dengan membangun suatu supply chain management. Dampak adanya e-business pada kinerja supply chain management adalah meluasnya fasilitas komunikasi dalam organisasi, serta mengurangi waktu proses dan berkembangnya kerjasama antar organisasi. Dan juga mendukung pelaksanaan transaksi jarak jauh, sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan karena transaksi tidak lagi terbatas pada tempat tertentu. E-business menyediakan kesempatan bagi sebuah organisasi untuk meluaskan pasar mereka ke seluruh dunia, sehingga dapat menaikkan tingkat permintaan dalam penggunaan barang atau jasa. Hal ini membutuhkan supply chain yang efektif, salah satunya dengan menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP. Tujuan supply chain management yaitu menyangkut dengan pertimbangan mengenai lokasi setiap fasilitas yang memiliki dampak terhadap aktivitas dan biaya dalam rangka memproduksi produk yang diinginkan pelanggan dari supplier dan pabrik hingga disimpan di gudang dan pendistribusiannya ke sentra penjualan. Dan juga tujuan dari supply chain management yaitu mencapai efisiensi aktivitas dan biaya ke seluruh sistem, lokasi biaya sistem dari transportasi hingga distribusi persediaan bahan baku, proses kerja, dan barang jadi. Berikut manfaat dan dampak dari e-business pada kinerja SCM. Sebuah solusi manajemen rantai pasok yang berbasis web atau bisa disingkat dengan eSCM merupakan inti dari keseluruhan bisnis secara digital. Sebuah eSCM yang efektif dapat menghemat biaya hingga jutaan dolar bagi perusahaan. eSCM merupakan kombinasi optimal antara teknologi dan proses bisnis yang mengoptimalkan distribusi barang, jasa, dan informasi dari pemasok pada konsumen secara terorganisir dan efisien. Dalam situasi ekonomi digital, konsep tradisional SCM tidak lagi relevan digunakan. eSCM berkonsentrasi pada globalisasi dan saranan manajemen informasi yang mengintegrasikan pengadaan, operasional, dan logistik dari bahan baku untuk memuaskan konsumen. Dengan implementasi dan penerimaan secara luas oleh e-business, metode tradisional tadi berkembang untuk meningkatkan profitabilitas dan pemenuhan. eSCM dapat menggunakan konsep e-business dan teknologi berbasis web untuk mengelola persediaan dan informasi dalam organisasi perusahaan. Beberapa manfaat dari penerapan eSCM menurut Kearney adalah: yang pertama, mengurangi biaya transaksi sebesar 90%. Yang kedua, menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%. Yang ketiga, membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dalam desain produk dan SCM. Berikut, dampak adanya e-business dalam SCM adalah meluasnya fasilitas dalam komunikasi dalam organisasi serta mengurangi waktu proses dan berkembangnya kerjasama. E-business menyediakan kesempatan bagi sebuah organisasi untuk meluaskan pasar mereka ke seluruh dunia sehingga dapat menaikkan tingkat permintaan dalam penggunaan barang atau jasa. Hal ini membutuhkan SCM yang efektif, salah satunya dengan menerapkan dan Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat ERP. Tren saat ini dalam proses bisnis adalah e-business yang diterapkan dalam proses business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, dan customer to customer C2C. Dalam meningkat proses komunikasi antara supplier dan customer, sangat diperlukan penggunaan internet, web, dan sebagainya. Penerapan konsep supply chain management pada perdagangan. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki. Usaha-usaha yang dilakukan pada akhirnya diarahkan untuk memberi produk terbaik kepada konsumen. Di era perdagangan bebas dan globalisasi, bahwasanya
Persaingan bukan lagi produk melawan produk, atau bahkan perusahaan melawan perusahaan, akan tetapi lebih kepada supply chain melawan supply chain. Mengapa? Memasok pelanggan dengan solusi produk yang tepat, dengan harga yang tepat, dan pada waktu yang tepat, memerlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua sumber daya, dari setiap bagian dalam supply chain, untuk dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Dalam faktor strategik, sebuah strategi perusahaan memiliki dampak signifikan pada keputusan jaringan desain rantai pasokan. Perusahaan yang berfokus pada cost leadership akan berusaha untuk menemukan atau menciptakan biaya yang paling rendah untuk fasilitas manufacturingnya. Salah satu contohnya yakni pada PT IKEA. Rantai pasokan dari IKEA melibatkan aliran produksi dan proses masing-masing dari 3 sektor produksi, di antaranya sektor primer, yang melibatkan pengembangan bahan baku. IKEA mendesain produk sendiri di Swedia. Harga rendah adalah faktor utama yang IKEA terapkan. IKEA menciptakan banyak solusi desain untuk meminimalkan menggunakan bahan. Contoh, beberapa meja yang terbuat dari plastik daur ulang, beberapa karpet yang terbuat dari materi yang harusnya terbuang. Sektor sekunder menciptakan produk IKEA dari bahan baku. Sebagai produk bergerak melalui rantai pasokan, proses nilai tambah terjadi. IKEA mendesain banyak produknya, sehingga jumlah terkecil sumber daya dapat membuat produk terbaik. Sektor tersier mengkombinasikan proses retail dan gudang. Semua gerai IKEA memiliki gudang masing-masing. Di showroom utama, pelanggan bisa melihat-lihat produk. Jika ingin membeli, mereka bisa mengambil produk langsung dari gerai penyimpanan. Di sini pelanggan bisa menjangkau sendiri barang yang diinginkan. Perusahaan yang berfokus pada kecepatan merespon cenderung untuk menempatkan fasilitas yang tertutup pada pasar dan mungkin memilih lokasi yang biaya tinggi jika pilihan tersebut memenuhi perusahaan untuk memilih reaksi secara cepat pada perusahaan pasar yang diperlukan. Jaringan rantai pasok global dapat mendukung tujuan strategi perusahaan dengan peranan fasilitas yang berbeda di tempat yang Penerapan konsep supply chain management di pertanian dan di Indonesia. Di bidang pertanian, penerapan konsep SCM ini juga membuahkan hasil peningkatan efisiensi. Untuk industri yang menggunakan bahan baku atau raw material dari pertanian, konsep SCM ini dengan mudah dapat diterapkan. Di Indonesia, kita ketahui bahwa sektor pertanian telah diakui memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan sektor pertanian berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja atau usaha, dan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber perolehan devisa. Pertanian untuk pembangunan nasional juga dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Untuk menjadikan sektor pertanian itu mampu sejajar dengan sektor lainnya, maka diperlukan penerapan konsep SCM dalam memenuhi permintaan konsumen akan produk pertanian, baik permintaan sebagai bahan baku atau permintaan antara untuk agroindustri maupun permintaan final demand atau fresh product atau produk segar yang langsung dikonsumsi. Penerapan atau aplikasi konsep SCM dalam pertanian akan meningkatkan efisiensi di setiap lini dan rantai, sehingga para pelaku rantai pasok atau SCM dapat memperoleh manfaat mulai dari hulu atau input produksi sampai ke hilir atau konsumen akhir. Pada akhirnya, penerapan konsep ini akan dapat membantu melihat dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh akan adanya aliran komoditi, jasa, uang maupun lainnya. Sehingga apabila diperlukan dan dibutuhkan, maka hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan yang terlihat atau mungkin timbul akan dapat dihilangkan atau diperbaiki. Pada akhirnya diharapkan agar daya saing dan efisiensi mata rantai dapat lebih ditingkatkan dan tiap-tiap pelaku mata rantai atau simpul akan mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan yang meningkat.
Pemanfaatan teknologi informasi sudah digunakan dalam beberapa bidang industri. Salah satunya dalam industri pertanian telah digunakan untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui sistem yang berbasis web. Sistem pemasaran online ini membantu petani memasarkan produk-produk mereka. Selain itu, sistem informasi juga dimanfaatkan untuk manajemen pendistribusian hasil pertanian serta menampilkan informasi hasil pasar. Nah, Dr. Haryono memaparkan kondisi ini di mana satu sisi teknologi informasi berkembang dengan cepat dan mempengaruhi perkembangan inovasi serta pola hidup manusia, menuntut mobilitas yang serba cepat, praktis dan relatif murah. Hal ini harus dan cepat ditangkap dan dimainkan dalam pembangun pertanian di Indonesia. Contoh mudah ciri revolusi 4.0 yaitu kita menguasai pasar tani tanpa harus memiliki lahan, menguasai industri tanpa harus memiliki industrinya. Hanya dengan kecepatan sentuhan jari tangan kita dapat mengatur produk yang sering fluktuatif seperti barito atau bawang rica tomat yang ada di Sulawesi Utara. Nah, untuk itu penting mengenali apa itu revolusi 4.0. Selanjutnya mengambil peran di dalamnya. Buat aplikasi penyalur bahan pertanian. Saya berharap itu kita mulai dari Sulawesi Utara. Dengan aplikasi ini kita buat jaringan dengan stakeholder terkait. Kita dapat mengatur wilayah produksi agar konsisten tanpa ada overproduksi, kata beliau. Penggunaan teknologi informasi pada e-bisnis dalam perdagangan. Electronic business atau e-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis, atau arti yang lebih singkat dari e-bisnis, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan teknologi, informasi, dan komunikasi pada e-bisnis. Digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit suatu perusahaan. E-bisnis dapat dikatakan juga sebagai iklan supaya para konsumen dapat membeli produk-produk perusahaan, sehingga e-bisnis sangat berguna bagi perusahaan seperti bagian produksi, referensi, marketing, dan lain-lain. Jadi perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga mendapat keuntungan. Salah satu hal yang memegang peran penting dalam dunia bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Permasalahan biasanya yang dapat pada biaya distribusi lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya, yang berakibat merugikan produsen karena mendapat laba-laba sedikit dari kerugian, juga pada konsumen karena konsumen akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dan harga yang seharusnya. Melalui e-commerce, perusahaan digital menggunakan internet diharapkan mampu menekan biaya transaksi secara signifikan. Fasilitas internet yang bisa dinikmati sekarang ini seharusnya bisa digunakan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan secara efektif dan efisien. Tapi manajer terkadang juga kurang memahami secara tepat bagaimana teknologi internet menggunakan bagi perusahaan dan apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi sewaktu menerapkan e-commerce, dan apakah perusahaan juga telah memastikan penggunaan internet secara tepat dan baik sebagai sarana menjual barang dan jasa.